Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kami ucapkan selamat sore dan terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian sudah bergabung dalam ibadah keluarga yang secara virtual yang masih kita laksanakan sampai dengan saat ini. Dan ibadah keluarga pada sore hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sandino STH. Jemaat, mari silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi dari Gita Bakti 241 bait pertama dan yang ketiga. Jemaat, sebelum kita masuk di dalam ibadah, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga di rumah mereka masing-masing untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati keluarga mereka, berkati para pelayan yang melayani, berkati warga jemaat yang sudah bergabung di tempat ini maupun yang masih di jalan menuju ke tempat yang mereka ingin ikut bergabung dalam ibadah ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapak Ibu, pada sore hari ini kita membuka bacaan Mazmur 92 ayat 6 sampai dengan 12 yang menyatakan, betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuh-Mu, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuh-Mu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi Kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru.
Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari saatnya kita mendengarkan sabda Tuhan. Kita bersatu di dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin mendengar sabda firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, terangilah hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu untuk mengerti dan memahaminya. Urapi mulut hamba-Mu, sehingga kami semua mampu juga untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim. Mari kita buka kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai dengan ayat 25. Mari kita buka kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai dengan 25. Firman Tuhan mengatakan demikian. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku, dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu, dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Bet-Sita, ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola, dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyer dan dari segenap suku Manase. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian
dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara, juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan dua raja Midian, yakni Oreb dan Zeeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Zeeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang telah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Pengalaman hidup orang Israel di bawah kepemimpinan para hakim. Ya. Di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai dengan 25 tadi menceritakan tentang seorang pemimpin umat Israel, yaitu salah satu dari hakim-hakim orang Israel, yaitu yang bernama Gideon. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, ketika umat Israel mengalami penderitaan akibat diserang ataupun juga dikuasai oleh bangsa Midian, dan umat Israel menderita. Dan kemudian mereka memohon kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doa mereka. Tuhan memutuskan bahwa Gideon adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin orang Israel. Khususnya Gideon ini berasal dari suku Manase. Nah, suku yang bahkan dia sebagai kaum yang terkecil dari sukunya. Jadi keluarganya ini merupakan kaum terkecil dari sukunya. Sehingga ketika Tuhan memilih dia untuk menjadi pemimpin orang Israel, dia pun sebenarnya menyampaikan di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 15 misalnya. Dia menjawab Tuhan tersebut demikian. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah biasanya seseorang ketika dipanggil oleh Tuhan untuk menjalankan misi ataupun karya penyelamatan. Dan Gideon menyampaikan seperti itu. Musa demikian juga yang lain. Nah, namun Tuhan menyampaikan bahwa Tuhanlah yang menyertai mereka. Tuhan mengatakan dalam ayat 16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Nah, ini sebuah pernyataan Tuhan yang tentu
menguatkan iman bagi Gideon untuk melakukan sesuatu depannya, bahwa bukan dirinya sendiri tetapi ada Tuhan di balik semuanya itu. Nah, hal ini kemudian juga kita lihat di dalam ayat yang ke-15. Memang di sana dikatakan, segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Jadi rupa-rupanya Gideon ini bukan hanya ketika mendengar penyataan dari Tuhan, tetapi juga mendengarkan semacam obrolan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan rupanya dia mendengar obrolan yang berkaitan dengan ada seorang yang bermimpi, begitu ya. Nah, di dalam ayat sebelumnya, ayat 13 ya sampai 14 dikatakan, ketika Gideon sampai ke situ, nah, berarti ke tempat perkemahan ya. Sebelumnya Gideon melakukan upaya nyamaran atau pengintaian, begitu ya, mendatangi kemah-kemah orang Midian dengan bujangnya ya, yang bernama Pura, katakan. Nah, kemudian dia mendengar ada yang rupanya orang Midian itu ada yang bermimpi. Katakan di situ ketika Gideon, ayat 13 ya, ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ayat 14, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Joas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Nah, jadi rupanya orang-orang Midian juga ada yang menyaksikan ya, atau memberikan kesaksian melalui pengalaman rohani mereka, ya, melalui mimpinya, ataupun juga ada juga yang menjelaskannya, dan ini didengar oleh Gideon. Dan itulah juga yang memantapkan dia, sehingga ayat 15, segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya. Artinya Gideon mendengar ada orang yang bermimpi, kemudian ada temannya tadi yang menceritakan atau menjelaskan maknanya. Gideon kemudian menjadi lebih mengerti. Dia dipilih oleh Tuhan untuk melaksanakan sebuah misi yang besar, dan Tuhan telah memberikan amanat kepadanya dan kuasa kepadanya. Nah, sehingga kemudian dia sujud dan menyembah. Artinya sujud dan menyembah kepada Tuhan. Nah, kemudian dia pulang ke perkemahan orang Israel. Nah, artinya setelah dia melakukan upaya penyamaran ataupun pengintaian ya di wilayahnya orang Midian, kemudian dia balik ya ke perkemahannya ya orang Israel. Lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Ya. Nah itu ya. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Ya, dia menyampaikan kepada orang-orang Israel dan meminta untuk, mari kita bangun, kita bangkit, bahwa perkemahan orang Israel yang di sana itu sudah diserahkan kepada kita, sudah diserahkan kepada kamu. Sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan puyung kosong dengan suluh di dalam puyung itu. Nah, jadi rupanya Gideon ya, memilih orang-orang yang akan diajak bergabung, diajak untuk bekerja sama. Jumlahnya berapa? 300 orang. Nah, ini kalau mau kita menjelaskan 300 orang ini juga sesuatu yang unik memilihnya, seleksinya. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Hakim-Hakim ini diceritakan bagaimana Yosua memilih ke-300 orang ini. Ya. Orang-orang yang secara selektif dipilih oleh Gideon untuk menjadi teman-teman sekerja di dalam mendampinginya menghancurkan orang-orang Midian. Nah,
Nah, dikatakan ketika Gideon memilih mereka, ya, di dalam Hakim-Hakim pasal 7 ayat 7 pasal 4 sampai dengan pasal 6 misalnya. Coba kita perhatikan di sana ya. Nah, Bapak Ibu bisa membacanya di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 4 sampai dengan ayat 6 ya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Artinya Tuhan akan menyaring, akan menyeleksi mereka. Ya. Terus kemudian, siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Artinya, inilah orang yang akan bisa bekerja sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang-orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Ayat 5, lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun, minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya. Nah ini cara penilaiannya. Tuhan menyampaikan seperti ini. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum, jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Nah artinya Gideon ketika menyeleksi orang-orang yang akan mengiringi dan bisa diajak kerjasama dengan dirinya itu, standarnya adalah berarti orang-orang yang bisa dikatakan gambaran meminum air itu, apakah dia dengan baik caranya atau dengan tidak. Nah ini pada saat itu seperti itu. Nah, dan kemudian 300 orang itulah yang terpilih dengan meminum secara baik, ya, dengan duduk dan mengambil dengan tangannya. Jadi tidak seperti digambarkan tadi anjing yang menjilat air itu. Jadi seperti orang yang rakus karena mungkin kehausan dan bagaimana begitu ya. Jadi tidak seakan-akan tidak ada sesuatu tata caranya yang baik sebagai manusia. Nah, 300 orang yang disebutkan di dalam kitab Hakim-Hakim ya, di dalam pembacaan kita tadi ya, ayat 16. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan. Jadi masing-masing 100 pasukan. Ada 3 pasukan, karena ini berkaitan dengan 3 suku ya. 3 suku yaitu Manasye, dan yang satu adalah suku Asyer, dan yang berikutnya adalah suku Naftali ya. Jadi masing-masing 100 orang. Nah, kemudian dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Nah, jadi di sini Gideon memberikan sebuah aba-aba ataupun juga tata caranya bagaimana mereka teknis menyerbu dan menyerang atau melakukan penyerangan itu. Nah, dikatakan oleh Gideon, apabila aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru demi Tuhan dan demi Gideon. Jadi yang pertama-tama dilakukan oleh Gideon dan juga oleh orang-orang yang bersama-sama dengan mereka, 300 orang itu hanya meniup sangkakala ya. Kita ingat seperti ketika orang Israel menyerbu kota Yeriko ya. Kota Yeriko itu hanya dikepung dengan mereka membunyikan sangkakala mengitarinya 7 kali. Nah di sini diulangi lagi melalui Gideon, mereka pun juga ketika mengalahkan suku Median dengan meniupkan sangkakala ya, dengan 300 orang itu. Memang kalau 300 orang meniupkan sangkakala bersama-sama ya ramai juga ya, kayak trompet mungkin di saat perayaan Natal itu. Nah, kalau misalnya seluruh ya kota meniupkan sangkakala itu menjadi begitu ramai sekali dan ya menggetarkan orang-orang yang mendengarnya. Nah, dan itulah yang dilakukan oleh Gideon ya.
kemudian di dalam ayat 19, lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia. Nah, jadi dia karena dari suku Manasye tadi membawa 100 orang. Dan Asyer, dari suku Asyer 100 orang, Naftali 100 orang, ada yang memimpin mereka. Nah, kemudian lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu. Jadi dia yang paling ujung, ya. Pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, berarti jam 12 malam, ya. Jadi ini merupakan juga sebuah cara atau teknis, ya, strategi Gideon untuk mengalahkan orang-orang Midian ini, ya. Jadi orang Midian menganggapnya mereka ini orang-orang yang ya sudah mampu, mereka memiliki pasukan yang lebih besar, ya, dan juga kuat dan tentu lebih maju. Nah, sehingga mereka mengandalkan ya nyerangnya besok saja, malam ini kita istirahat saja dulu. Nah, tetapi rupanya ini digunakan oleh Gideon menjadi strategi untuk menghancurkan mereka di tengah malam itu, ya. Nah, itulah kemudian pada saat mereka ya tidur lelap tentunya, ya, karena besoknya akan menyerang, mungkin mereka mengumpulkan tenaga mereka untuk beristirahat begitu. Nah, disitulah saat Gideon dan orang-orangnya melakukan strateginya dilakukannya dengan baik. Nah, mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang ada di tangan mereka. Nah, jadi kita lihat juga di sini bahwa yang dibawa oleh Gideon tadi hanya apa? Yang satu adalah namanya sangkakala. Yang kedua buyung, ya. Nah, buyung itu tentu ya semacam tempat untuk air begitu, ya. Nah, dan satunya obor, ya. Nah, jadi cuma tiga sarana atau alat yang digunakan oleh mereka. Nah, kalau kita perhatikan itu bukanlah seperti senjata begitu, ya. Orang perang menggunakan sangkakala, trompet, ya. Musuh-musuhnya pasti menggunakan senjata tajam dan sebagainya, ya. Nah, tetapi ini yang digunakan oleh mereka, ya. Nah, tetapi mereka juga tentunya menyiapkan dengan senjata-senjata pedang mereka dan sebagainya. Tapi ini yang sangat penting untuk mereka lakukan pada saat memulai, ya, penyerangan itu. Nah, kemudian ketika Gideon, ya, menyampaikan yang berikutnya adalah demikianlah ketika pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala. Nah, jadi ketika 100 orang itu bersama-sama meniupkan sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya. Wah, dengan dipecahkannya buyung-buyung itu mungkin kedengaran ini, ya, kayak banyak barang-barang yang pecah begitu kan, berantakan, ya. Kalau kedengaran nah, gitu kan. Namanya benda-benda ini kan pecah belah begitu, ya, yang dihancurkan, ya. Nah, sehingga yang di dalam terus kemudian seperti ada sesuatu yang menakutkan mereka. Ada keramaian dan keributan di luar kemahnya. Nah, kemudian yang terjadi adalah apa? Ya. Sementara itu tinggallah mereka berdiri. Nah, jadi apa yang dilakukan? Mereka hanya tinggal berdiri, dikatakan, ya. Orang Israel itu. Tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya masing-masing berdiri sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri, ya. Sedang 300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita dan seterusnya. Nah, ini artinya dengan tindakan seperti itu mereka hanya ya berdiri saja, dikatakan di situ, ya, di sekeliling perkemahan itu, dan orang yang di dalam itu sudah ribut sekali. Bahkan mereka saling membunuh begitu malahan, ya. Mungkin saking kagetnya dan ketakutan, nggak tahu mana itu yang lawan ataupun juga temannya, ya. Nah, Tuhan membuat mereka menjadi kacau seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya,
Dari firman Tuhan ini kita belajar bagaimana seseorang bisa bekerja sama untuk saling menopang dan menolong. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini bekerja sama itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ada 300 orang yang dipilih oleh Gideon. Mungkin dibandingkan dengan musuhnya jauh lebih banyak, ya. Tetapi 300 orang ini pun juga bukanlah orang-orang yang sembarangan, tetapi orang-orang yang memang dipilih oleh Gideon sesuai dengan perintah Tuhan, ya. Standarnya Tuhan yang buat 300 orang ini, yaitu dengan catatan tadi mereka harus ditandai ketika mereka minum, ya, di tempat air yang disediakan itu, dan cara minumnya mereka itu tidak, ya bisa dikatakan tidak seperti manusia yang baik, mereka langsung ke airnya, mukanya minum ke air itu. Nah, itu digambarkan seperti anjing. Tetapi orang yang minum dengan baik, mengambil air itu dengan tangannya kemudian minumnya. Nah, itulah orang yang dipilih. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentu 300 orang ini orang yang mampu untuk bekerja sama dengan baik dan bersama-sama bekerja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang penting dalam kebersamaan itu bukan hanya bisa bekerja sama, ya, tetapi juga bersama-sama bekerja, ya. Ya, bekerja sama itu bisa saja orang misalnya mau mendorong gerobak, ya, temannya sudah dengan ngos-ngosan mendorongnya, tetapi yang lainnya cuma sebenarnya nggak mengeluarkan tenaga, ya seakan-akan ya bisa bekerja sama gitu saja, ya. Nah, atau ya tidak melakukan apa-apa. Nah, itulah artinya ketika bekerja sama juga mau bersama-sama bekerja, ya. Nah, jadi kalau bersama-sama bekerja artinya juga mampu untuk menyelesaikan sebuah tugas ataupun karya yang seberat apapun dan sebesar apapun. Nah ini juga seperti apa yang dihadapi oleh orang-orang Israel. Ya, musuhnya ini bukanlah orang yang sedikit, lebih banyak, mereka lebih kejam, ya. Mereka telah banyak menghancurkan dan merusak, ya, semua yang mereka miliki, ladangnya dan sebagainya. Tetapi, ya, mereka mempunyai keistimewaan, orang-orang Israel, ya, orang yang memiliki iman kepada Tuhan, keyakinan, percaya bahwa Tuhan bersama dengan mereka. Tuhan menyertai mereka. Tuhan ada di depan mereka. Tuhan turut ambil bagian dengan mereka. Ya. Dan itulah yang terjadi. Sehingga ketika mereka hanya meniupkan sangkakala 300 orang itu, kemudian mereka hanya memecahkan buyung-buyung yang mereka bawa itu, dan obor yang mereka bawa itu membuat ya suasana tentu menjadi lebih terang dan ramai. Dan itu musuhnya sudah kalang kabut. Tetapi semuanya itu pasti mereka harus bekerja sama, harus sama-sama juga bekerja. Nah, Bapak Ibu, kalau kita juga ingin berhasil di tengah-tengah kehidupan kita, baik itu juga di dalam pelayanan ataupun juga dalam kehidupan rumah tangga dan pekerjaan dimanapun juga, maka kita juga prinsip itu. Kita harus mau bekerja sama dan ya bersama-sama melakukan pekerjaan itu. Menopang, mendukungnya, ya, dan memampukan setiap pekerjaan itu akhirnya berhasil dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari segala sesuatu yang berat sekalipun, yang besar sekalipun pekerjaan itu, kalau itu dikerjakan bersama-sama, tidak ada yang berat, ya. Sebuah kursi mungkin diangkat oleh satu orang nggak kuat, ya. Tetapi ketika diangkat 2, 3 orang, 4 orang, maka itu menjadi ringan. Sebuah pekerjaan untuk memindahkan ke suatu tempat, ke tempat yang lain, dikerjakan oleh satu orang, akan sulit. Tetapi dengan beberapa orang yang sungguh-sungguh mau melakukannya,
dalam satu, tentu percaya saya mampu bersama-sama untuk memindahkan ya semua ini ke tempatnya dengan baik, itu pun juga akan terwujud. Mari, kita tentu juga ingin memindahkan sesuatu yang ada di dalam pikiran kita kan? Ide-ide, gagasan, cita-cita, harapan, sesuatu yang ingin kita capai ke depan. Anak-anak begitu, ingin mewujudkannya. Orang tua begitu juga. Kita semua yang berkarya begitu juga. Mari kita lakukan dengan baik, maka kita akan mampu untuk melihat kerja sama kita, sama-sama kita bekerja itu akan kita hasilkan sesuatu yang besar di balik semuanya itu. Karena kita tahu Tuhan ada di balik itu. Setiap orang yang mau bekerja sama dan sama-sama bekerja dengan iman, kita tahu bahwa di situ ada Tuhan, ya. Tetapi orang yang egois melakukan sesuatu dengan dirinya sendiri, tidak mau juga mungkin bekerja sama dengan orang lain, ataupun juga dia hanya ingin, ya orang lain nggak bisa, biar saya sendiri. Atau mungkin ada juga orang yang egois, nggak mau bekerja juga, ya. Itu bisa juga sama-sama, ya. Dan itu artinya, ya Tuhan tidak bisa melakukan sesuatu karena kita tidak memberikan tempat bagi Tuhan dalam karya hidup kita itu. Mari, seperti apa yang dikatakan juga oleh Rasul Paulus di dalam surat Galatia pasal 6 ayat 2, dia mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi ketika kita bertolong-tolongan menanggung beban kita berarti memenuhi hukum Kristus. Berarti kita melakukan apa yang kehendak Kristus, kehendak Tuhan Yesus. Kiranya kita melakukan setiap aktivitas kita untuk mencapai yang kita harapkan dan inginkan itu dengan bekerja sama. Dan Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang makasih, pada saat ini kami bersyukur bisa menghayati sabda firman-Mu dengan penuh keyakinan seperti apa yang dialami dan disaksikan oleh Gideon bersama dengan umat Israel yang telah menopang dan mendukungnya, mau bekerja sama dan juga sama-sama bekerja untuk mengatasi pergumulan mereka. Demikian juga ya Tuhan, ketika kami ada di tengah-tengah kehidupan kami sebagai umat-Mu di tengah-tengah dunia ini, kami pun juga mau mewujudkan setiap cita-cita, harapan, dan tujuan di tengah-tengah kehidupan kami ini melalui sebuah tindakan yang bisa kami lakukan dengan bekerja sama dengan setiap orang yang ada di sekitar kami.
Dan kami percaya Tuhan akan memimpin dan menopang setiap anak-anak-Mu yang mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kerjasamanya itu. Dan sehingga setiap upaya yang dilakukan bersama-sama itu akan menghasilkan karya yang besar. Dan kami percaya karya yang besar itu akan menghasilkan berkat di tengah-tengah kehidupannya. Bapa, kami khususnya berdoa untuk setiap upaya dan usaha yang dilakukan di dalam dan di tengah-tengah keluarga, ketika setiap suami, istri, orang tua dan anak bersama-sama bekerja sama untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dan harapannya, dan biarlah Engkau menolong mereka, memampukan setiap keluarga untuk meraih apa yang menjadi harapan dan cita-citanya, mewujudkan keluarga yang diberkati Tuhan, sehingga setiap kerja keras baik dari suami ataupun istri di tengah-tengah keluarga untuk menopangnya, maka di sana akan menghasilkan karya-karya dan berkat Tuhan yang mampu menopang seisi rumah tangganya dan bahkan memberikan damai dan sukacita serta mewujudkan kemuliaan Tuhan. Bapak, terima kasih. Demikian juga kami berdoa untuk setiap kerjasama itu dilakukan dengan penuh kerelaan, dengan penuh ketulusan, tanpa harus dengan sungut-sungut, dan juga biarlah setiap orang menyadari itulah bagian dari menjalankan hukum Kristus, mewujudkan rencana Tuhan dalam kehidupannya. Kami juga berdoa bagi setiap kami sebagai umat-Mu di tengah-tengah lingkup gereja-Mu, untuk dapat mewujudkan karya bersama itu dengan saling menopang dan mendukungnya di tengah-tengah pelayanan ini. Demikian juga ketika kami ada di tengah-tengah masyarakat, maka kami pun juga mampu untuk bekerja sama dan mewujudkan setiap karya kami bersama dengan setiap rekan-rekan kerja kami dimanapun kami berada di tengah-tengah lingkup tugas dan pekerjaan kami di masyarakat. Maka Tuhan memberkati apa yang dilakukan oleh setiap anak-anak-Mu, setiap orang yang mampu bekerja sama dan mewujudkan kerjasamanya dengan baik. Maka di sana ada berkat-berkat Tuhan yang menjadi jaminan bagi kerja keras setiap anak-anaknya. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi setiap kami semua yang ingin mewujudkan rencana-rencana Tuhan ke depan. Kami percaya Tuhan menghendaki sebuah standar yang ingin dilakukan dan harus dilakukan oleh anak-anaknya, yaitu dengan iman dan percaya kepada Tuhan, dan dilakukan dengan kesungguhan dan juga kerja keras, yakinan bahwa Tuhan menopang, sehingga setiap yang lemah Tuhan kuatkan, setiap yang putus asa maka Tuhan bangkitkan semangatnya, sehingga mampu menghadirkan kembali sukacita dan damai sejahtera, mewujudkan rencana-rencana besar. Kami berdoa juga bagi setiap orang tua di dalam membimbing setiap anak-anaknya, di dalam bekerja di tengah-tengah kehidupannya di masyarakat. Bagi anak-anak-Mu, mereka yang masih berjuang di tengah-tengah proses belajar mereka, Tuhan juga berkati, sehingga mereka tidak putus asa di tengah-tengah tantangan dan kesulitannya. Namun mereka semakin dikuatkan dan dimampukan untuk bisa melihat setiap tantangan dan pergumulannya menjadi sarana baginya untuk bisa meraih harapan dan cita-citanya di masa depannya. Baik anak-anak-Mu, demikian juga bagi saudara-saudara kami, para pemuda dan pemudi juga yang sedang mempersiapkan masa depannya dengan tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Kami percaya di sanalah juga Tuhan memberkati upaya mereka itu. Kami yakin dan percaya bersama dengan Tuhan tidak ada yang tidak bisa dilakukan, karena kami yakin dan percaya bersama dengan Tuhan, maka setiap anak-anak-Mu mampu menghasilkan kehidupan yang sedang dicita-citakan dan diharapkannya. Demikian juga di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia ini. Kami pun juga berdoa, setiap masyarakat dan bangsa Indonesia ini, ketika kami meyakini setiap karya dan hidup kami dilakukan dengan kerja keras dan kerjasama dan sama-sama bekerja untuk menghadapi pergumulan-pergumulan yang ada, maka niscaya bangsa Indonesia ini juga akan mengalami kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera,
di mana berkat itu datangnya dari Tuhan, oleh karena saling tolong-menolong dan menopang untuk mewujudkannya. Dan biarlah ya Tuhan, setiap orang memahami akan tugas panggilannya, dan kami semua memampukan untuk mengalami berkat Tuhan itu. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan pergumulan-pergumulan hidupnya, baik yang menghadapi sakit penyakit, Tuhan kiranya juga hadir dan memampukan serta menjamah untuk setiap kelemahan tubuhnya, dan Engkau pulihkan dan Engkau juga sembuhkan. Demikian juga yang bergumul dengan pekerjaan dan kehidupan rumah tangganya, kami percaya Tuhan juga memampukan, memberkati setiap pergumulan itu, sehingga Tuhan akan berikan damai sejahtera dan juga kepulihan di tengah-tengah kehidupannya. Bapa, inilah yang menjadi seruan doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami persembahkan kepadamu melalui Putramu Yesus Kristus Tuhan kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah
serta kuduskan ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menghayati kehidupan di tengah-tengah dunia ini, di masyarakat, di tengah keluarga, dengan tetap meyakini bahwa Tuhan mengutus kita untuk menjadi berkat, karena Dialah sumber berkat dan sumber rahmat itu. Mari kita sambut amanat ini dengan memuji Tuhan dari Kitab Bakti 345 bait pertama dan ketiga, Allah sumber rahmat. Jemaat Tuhan, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.